Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Maulana Sinaga di channel Matakur. Video kali ini adalah video lanjutan, di mana video sebelumnya kita sudah membahas hukum membaca ro tebal. Ro dibaca tebal dengan 8 keadaan. Lalu kemudian di video ini kita bahas ro dibaca tipis terkik karena 4 keadaan. Yang pertama, ro dibaca tipis karena ro berbaris sukun, sebelumnya baris kasroh. Jadi ro-nya berbaris sukun, sebelumnya berbaris kasroh, maka ro tersebut dibaca dengan tipis. Fir'auna. Tak boleh dibaca Fir'auna, tapi Fir'auna. Lalu kemudian contoh yang kedua, ketika ro berbaris kasroh. Contoh Ridwana. Ridwana dibaca ro tersebut dengan tipis. Ridwana. Lalu contoh yang ketiga, ketika huruf ro sukun karena waqaf. Huruf ro sukun karena waqaf, sebelumnya huruf ya berbaris sukun dan sebelumnya huruf berbaris fathah. Huruf ro berbaris sukun, sudahnya ada ya berbaris sukun, sebelumnya juga ada huruf berbaris kasroh, maka ro tersebut dibaca dengan tipis. Contoh khobir. Khobir. Tak boleh dibaca tebal ro tadi. Khobir, salah. Khobir, salah. Mestinya khobir. Ini ro berbaris sukun karena wakaf, sebelumnya ada huruf ya berbaris sukun, sebelumnya ada huruf berbaris fathah, maka dibaca ro tersebut baca tipis. Khair. Khair. Tak boleh dibaca tebal. Khair. Khair. Khair, salah. Mestinya wajib dibaca tipis. Khair. Lalu kemudian keadaan yang keempat adalah ketika ro berbaris sukun karena wakaf. Ketika ro berbaris sukun karena wakaf, sebelumnya huruf berbaris sukun dan sudahnya huruf berbaris kasroh. Ketika ro berbaris sukun karena wakaf, ada huruf berbaris sukun, lalu sebelumnya ada huruf berbaris kasroh, maka ro tersebut dibaca dengan tipis. Contoh as-sihr. As-sihr. Tak boleh dibaca as-sihr, salah. Yang betul adalah as-sihr. 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 Bacaan yang salah as-sihr. Yang benar as-sihr. Lalu contoh yang kedua al-hijr. Al-hijr, bukan al-hijr, tetapi al-hijr. Itulah tadi 4 keadaan penyebab ro dibaca dengan tarqiq atau tipis. Lalu bagian ketiga, ada ro dapat dibaca tebal dan dapat pula dibaca tipis. Ro itu boleh dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis. Kapan contohnya? Mana contohnya? Ketika membaca kata fir pada kata firkin. Ketika membaca ro berbaris sukun pada kata firkin dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Allah berfirman, "Fanfalaqa fakana kulla firqin qattawdil 'azim." Jadi ra ini boleh dibaca tipis. Fir, kalau huruf firqin ini diwasalkan. Kulla firqin, atau boleh ra tipis ini, ra sukun ini dibaca tebal. Firqin. Firqin asal fanfalaqa fakana kulla firqin kattawdil 'azim, atau juga boleh dibaca kulla firqin kattawdil 'azim. Boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Namun jika kita wakafkan pada kata firqin, ayat ini diwakafkan pada kata firqin, di sini kita wakafkan, maka huruf ro sukun ini dibaca tebal. Contoh fanfalaqa fakana kulla firqa. Firqa, bukan firqa, tapi firqa. Alasannya kalau di sini di firqin ini diwakafkan. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang cara membaca huruf ro. Ada 3 keadaan. Yang pertama, wajib dibaca tafkhim, 8 penyebabnya kenapa ro dibaca tafkhim. Kemudian hukum membaca ro dengan tebal, tipis, tarqiq dengan 4 keadaan penyebabnya. Dan yang ketiga, ro dapat dibaca tebal,
dan ra dapat dibaca tipis. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila video ini menurut Anda bermanfaat, bagus, silahkan di like atau di subscribe. Mudah-mudahan dari bermanfaat dan mendapat pahala bagi kita untuk bekal kita di akhirat dan di kubur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.